Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada, pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai pengertian dan jenis-jenis sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Pengertian sumber daya alam. Menurut Surya Negara 1977, sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Menurut Isard 1972, sumber daya alam secara umum adalah keadaan lingkungan dan bahan-bahan mentah yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kesejahteraannya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme saja, tetapi juga komponen abiotik, seperti air, tanah, udara, sinar matahari, panas bumi, minyak bumi, gas alam, dan berbagai jenis logam. Jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya, terbagi atas dua, yaitu renewable resources dan unrenewable resources. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan jenisnya, terbagi atas dua, yaitu sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Yang ketiga adalah sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya, terbagi atas tiga, yaitu sumber daya alam materi, energi, dan ruang. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya. Ini terbagi atas dua, yaitu renewable resources dan unrenewable resources. Kita bahas yang pertama dulu, renewable resources atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika persediaannya habis, dalam waktu tidak terlalu lama dapat diproduksi kembali, baik melalui proses fisik, kimia, ataupun mekanik. Contohnya adalah hewan dan tumbuhan, berbagai jenis ikan, dan sumber daya alam yang lain. Misalnya, tumbuh-tumbuhan. Jika persediaannya di alam sudah mulai berkurang atau bahkan habis, atau misalnya hutan yang gundul, itu bisa diperbaharui dengan cara melakukan penanaman kembali atau reboisasi. Misalnya, contoh lainnya adalah ikan. Kita bisa melakukan budidaya ikan agar ikannya tidak habis atau persediaannya tetap ada di alam. Begitupun dengan hewan-hewan yang lain. Yang kedua adalah unrenewable resources atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tersedia dalam jumlah yang terbatas dan akan habis setelah dipakai atau dikonsumsi selama kurun waktu tertentu. Sumber daya alam ini tidak dapat diperbaharui dengan mudah. Contohnya adalah emas, atau besi, atau perak. Contoh lainnya misalnya minyak bumi, gas alam, atau batu bara. Itu adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas di alam dan dalam kurun waktu tertentu akan habis.
dan ketika habis maka akan sangat susah untuk diperbaharui. Proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terbentuk. Misalnya minyak bumi akan membutuhkan waktu berjuta-juta tahun untuk bisa terbentuk di bumi. Berikutnya adalah sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Ini terbagi atas dua, yaitu biotik dan abiotik. Sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda tak hidup di bumi. Sumber daya alam ini ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya adalah tanah, air, udara yang tidak dapat diperbaharui. Itu contohnya adalah emas, perak, besi, minyak bumi, dan sebagainya. Semua itu adalah sumber daya alam abiotik, yaitu benda-benda yang tidak hidup di bumi. Sumber daya alam biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam ini dapat terus memproduksi dan meregenerasi populasi mereka selama lingkungannya tetap terjaga. Contohnya adalah hutan bakau, hutan hujan tropis, hutan pinus. Contoh lainnya adalah misalnya unta, kuda, sapi, kerbau, ayam. Itu adalah sumber daya alam biotik yang mampu meregenerasi populasi mereka selama lingkungannya tetap terjaga. Yang selanjutnya adalah sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Terbagi atas tiga, yaitu materi, energi, dan ruang. Sumber daya alam materi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya secara langsung atau diolah terlebih dahulu, seperti batu gunung, emas, kayu, besi, sapi, ayam, dan lain-lain. Kalian bisa lihat di gambarnya, ini adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam materi, yaitu cincin, kalung, ayam yang bisa diolah menjadi makanan, kemudian sapi yang bisa diambil susunya, atau bahkan diolah juga menjadi makanan. Selanjutnya adalah sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya untuk menghasilkan daya atau kemampuan baru, seperti batu bara, minyak bumi, gas bumi, sinar matahari, dan energi pasang surut. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah gambar batu bara yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Yang kedua adalah gambar panel surya yang dimanfaatkan untuk menghasilkan juga listrik. Dan gambar ketiga adalah pembangkit listrik tenaga pasang surut. Yang ketiga adalah sumber daya alam ruang. SDA ruang adalah SDA berupa wilayah yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal atau berbagai aktivitas seperti tanah, pegunungan, perairan, dan lain-lain. Contohnya dataran rendah yang digunakan sebagai pemukiman atau perkotaan. Pegunungan atau daerah pantai yang biasa digunakan untuk daerah wisata alam. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.